Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Sual Koriro. Dalam kesempatan kali ini, aku akan membagikan pengalamanku yang baru saja mengikuti seleksi calon asisten ombudsman tahun 2022. Ya, aku bakal share tentang materi apa saja yang harus kalian persiapkan untuk ujian tertulis ini. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu apa aja tahapan yang harus dilewatin ketika kalian mendaftar sebagai calon asisten ombudsman. Pertama adalah ikut seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini terdiri dari apa saja? Submit dokumen yang dipersyaratkan, misalnya kayak ijazah, terus SKCK, surat keterangan sehat, surat pernyataan untuk misalnya untuk tidak penyesuaian ijazah, untuk tidak keluar selama 3 tahun, terus surat pernyataan keaslian dokumen, pokoknya banyak surat pernyataannya itu mereka sudah sediakan formatnya, jadi nanti kita tinggal isi data-datanya, print, terus kemudian kasih materai dan kita tanda tanganin, kita scan, baru kita submit. Banyak banget materai yang harus disiapkan, kurang lebih 8 kayaknya ya, atau 7 aku lupa. Terus kemudian CV, terus selain itu surat akreditasi dari kampus dan juga surat akreditasi perguruan tinggi maksudku, dan juga surat akreditasi program studinya. Itu persyaratannya kurang lebih seperti itu, termasuk KTP, ijazah dan lain sebagainya lah. Tadi udah aku sebutkan yang kalau kalian biasa ikut seleksi administrasi ya kurang lebih dokumennya sama. Itu. Untuk seleksi administrasi sendiri, saranku adalah kalian mengikuti sesuai ketentuan yang diberikan oleh mereka. Misalnya, foto diminta foto terbaru, backgroundnya berwarna biru atau berwarna merah, nah kalian harus ikutin. Atau kalau misalnya diminta submit dokumen dengan maksimal KB itu KB-nya 500 KB, itu kalian harus perhatikan juga. Jadi betul-betul harus teliti dan harus sesuai dengan standar yang mereka tetapkan, kayak gitu. Kalau misalnya semua sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang mereka berikan, insya Allah untuk seleksi administrasi ini kalian bisa lolos, kayak gitu. Baru setelah seleksi administrasi, kalian akan ikut ujian tertulis. Nah, untuk ujian tertulis ini, tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya, 2019-2020, karena aku pernah tanya dengan seniorku dan juga cari di Google pengalaman seleksi calas ombudsman. Itu kalau sebelumnya materinya itu terkait ombudsman aja, dan baru pertama kali ini calas ombudsman itu seleksinya di BKN, biasanya bukan di BKN. Nah, dan tahun sebelumnya itu pakai soal esai, untuk tahun ini itu nggak ada soal esainya. Ya, semuanya itu pilihan ganda. Nah, selain itu, kalian juga harus menyiapkan apa saja untuk seleksi ujian tertulis ini. Pertama, untuk pakaiannya. Pakaiannya itu kalian perlu siapkan kemeja putih. Bawahannya itu hitam, terserah mau pakai rok atau celana. Kerudungnya warna hitam, terus sepatunya gelap. Terserah mau hitam atau biru dongker, pokoknya gelap, ketentuannya kayak gitu. Selain itu, untuk ujian tertulis di dalam ruangan itu yang buat dibawa cuma pensil, terus KTP sama kartu peserta ujian. Terus kemudian untuk waktunya itu sendiri nanti akan ditentukan oleh mereka, apakah kalian dapat sesi 1, 2, atau 3. Aku kemarin dapat sesi 2 yang mulainya itu jam 10-an. Untuk proses body checking, terus suhu tubuh, cek suhu tubuh, dan lain sebagainya kayak gitu. Jam 11 tuh baru mulai ujiannya. Nah, kemudian untuk lokasi ujiannya, kalian bisa tentukan, pilih sendiri ya. Misalnya, aku domisili di Bekasi, aku pilih di BKN Pusat, karena itu lebih dekat dari tempatku, yang paling dekat. Dan kalau kalian domisilinya di Jogja, Bandung, kalian bisa pilih juga di BKN Bandung, atau BKN Jogja, itu terserah. Nanti kalian itu bisa pilih sendiri pokoknya ketika seleksi administrasi. Nah, terus untuk waktu pelaksanaan ujian tertulisnya itu 2 minggu setelah pengumuman seleksi administrasi. Jadi setelah 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih itu kita punya waktu untuk persiapan. Masuk ke dalam materi apa saja yang perlu kalian pelajari, ada beberapa hal. Pertama, mengenai pengertian ombudsman itu sendiri. In general adalah seluruh mengenai ombudsman, pokoknya yang berkaitan dengan bidang itu, yang berkaitan dengan tema ombudsman pokoknya. Itu perlu banget dikuasain, karena bobot soalnya itu 100 soal, dan 100 soal itu aku lupa
detailnya itu apakah dia 70 soal atau 60 soal, tapi hampir setengah lebih itu soal-soal tentang ombudsman. Dan selebihnya, sisanya itu diisi dengan soal TWK, TIU, sama TKP jenisnya gitu. Kemudian untuk soal-soal ombudsman, tipsku adalah kalian betul-betul memahami undang-undang ombudsman tentu aja, terus kemudian undang-undang pelayanan publik, undang-undang pemerintahan daerah, peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, dan kalian baca di websitenya ombudsman itu kan biasanya banyak tulisan-tulisan opini-opini yang disubmit gitu di dalam websitenya. Kalian baca, ya semualah tentang ombudsman gitu kalian perlu pahamin. Wabil khusus 2 undang-undang yang aku sebutkan itu, karena banyak banget yang keluar dari situ. Kemudian kalau untuk TWK itu TWK, TIU, TKP aku nggak akan banyak singgung tentang ini, karena menurutku ini hampir mirip dengan ujian CPNS. Jadi kalau kalian pernah ikut ujian CPNS, maka kalian akan tertolong karena kalian sudah punya bekal materi untuk ujian Calas Ombudsman juga. Kalau menurutku soalnya nggak jauh beda, malah untuk TIU-nya itu lebih mudah sih, tapi memang kelemahanku di TIU. Nah, untuk soal-soal ombudsman TIU-nya itu juga dibagi 2 tentang analogi, silogisme gitu, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya mirip banget TWK, TIU, TKP-nya itu dengan tes CPNS, hampir serupa gitu materinya. Nah, selanjutnya yang mau aku sharing lebih dalam adalah mengenai materi ombudsman-nya itu sendiri, apa aja. Yang pertama, di Undang-Undang Ombudsman, aku mau share beberapa hal yang kemarin itu keluar, udah aku tandain. Pertama, itu keluar tentang pengertian maladministrasi. Terus kemudian di pasal 1 angka 3 ya. Pasal 1 angka 3 itu keluar tentang maladministrasi itu apa, kayak gitu kan. Soalnya pilihan ganda nanti kalian pilih. Terus kemudian yang keluar lagi itu tentang wewenang ombudsman. Itu keluar. Wewenang ombudsman untuk menyampaikan saran itu kepada siapa aja, itu nanti keluar di soal pilihan ganda. Kemarin keluar, bukan nanti keluar. Kemudian mengenai susunan dan keanggotaan ombudsman itu keluar di pasal 11. Terus definisi mengenai asisten ombudsman, pengertian asisten ombudsman juga keluar. Terus kemudian, ini aku sambil ngeliat ya, karena udah aku tandain yang keluar. Kemudian laporan, mengenai definisi dari laporan, ada di bab 6 Undang-Undang Ombudsman, pasal 24. Terus, apalagi? Oke, terus di bab 7, mengenai tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan. Ini juga keluar. Jadi benar-benar harus dipahamin banget ya tentang laporan, maladministrasi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang keluar lagi kemarin itu adalah laporan pelaksanaan dan laporan tahunan juga keluar. Terus ketentuan mengenai ombudsman. Hierarkis ya, oke. Pasal 43 tentang perwakilan ombudsman di daerah. Jadi soalnya tuh kayak gini, ombudsman itu berhak mendirikan kantor cabang, kantor perwakilan di setiap daerah. Nah, hubungannya itu apa dengan pusat, dengan ombudsman pusat? Apakah hierarkis, fungsional, struktural, dan lain sebagainya? Itu ada di pasal 43 ayat 2, itu keluar. Itu aja yang aku tandain di Undang-Undang Ombudsman yang aku lihat. Terus kemudian di Undang-Undang Pelayanan Publik, apa aja? Di Undang-Undang Pelayanan Publik yang keluar itu pertama mengenai apa definisi dari pelayanan publik, ada di pasal 1 angka 1, itu keluar kemarin. Kemudian ruang lingkup dari pelayanan publik, itu apa aja ya. Nah, di pasal 9 juga mengenai penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu, SP4 kalau nggak salah. Soalnya tuh begini, apa singkatan dari SP4, kepanjangan dari SP4, itu soalnya kayak gitu. Terus pasal 10 ayat 2 itu juga keluar mengenai evaluasi penyelenggaraan ombudsman.
Terus di pasal 14 mengenai hak-hak yang dimiliki oleh penyelenggara. Terus bab 7 mengenai pengaduan itu juga keluar. Pada pokoknya, ya teman-teman betul-betul harus menguasai yang pertama 2 undang-undang itu. Undang-undang Ombudsman dan Undang-undang Pelayanan Publik, karena banyak sekali materi yang keluar dari situ. Dan juga kalau bisa beberapa hal itu kalian harus hafalin mengenai pasalnya juga. Soalnya pasal-pasalnya itu keluar juga. Misalnya pasal 2 ayat 1 itu isinya tentang apa. Kayak gitu, itu sempat ada beberapa soal yang keluar tentang pasal. Jadi ya kalau kalian bisa menghafal itu lebih mudah. Bukan lebih mudah ya, tapi lebih membantu gitu. Misalnya kemarin keluar itu pasal tuh ditanya tentang pasal apa ya? Definisi pelayanan publik itu ada di pasal berapa? Sebenarnya kalau kalian mau gampangnya menghafal, itu kalau undang-undang pelayanan publik pasti kalau di pasal 1 itu mengenai ketentuan definisi. Nah, karena itu berkaitan sama pelayanan publik, maka pasti pelayanan publik itu pasti bakal ada di pasal 1 karena dia itu objek pertamanya, jadi bakal ditaruh di pasal 1 bukan di pasal 2 gitu. Intinya gitu. Nah, itu mengenai Ombudsman. Ada beberapa hal lagi yang mau aku tekanin. Jangan lupa juga untuk belajar mengenai sejarah Ombudsman, karena kemarin ditanyakan juga siapakah pendiri Ombudsman. Bukan pendiri, siapakah negarawan yang ikut mendirikan Ombudsman tahun 1999 ya. Jawabannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terus kemudian juga pertanyaan tentang manakah di bawah ini yang bukan penyelenggara pelayanan publik. Nah, di situ ada opsinya yaitu kantor pos, terus juga pegawai kantor pos, terus ada opsi mengenai pegawai BTPN, Bank Tabungan Pensiun Nasional, terus ada kepala desa dan lain sebagainya deh, pokoknya penyelenggaranya. Itu aja yang mau aku sharing. Intinya banyakin pemahaman soal pelayanan publik dan juga penyelenggara pelayanan publik itu siapa sih sebenarnya. Nah, kalian bisa baca di websitenya, undang-undangnya dan lain sebagainya. Pada pokoknya akan banyak materi yang keluar dari Undang-Undang Ombudsman dan Pelayanan Publik. Selebihnya itu materi-materi pendukung yang bisa kalian cari di website, di berita, terus di website Ombudsman tadi udah dibilang, di opininya yang ditulis oleh para pegawai Ombudsman biasanya tuh ada tuh di kolom websitenya. Intinya itu. Oke. Kalau soal-soal TWK itu kebanyakan kemarin keluar tentang Pancasila, ideologi, semacam itulah, semacam pokoknya mirip sama soal-soal CPNS. Kemudian kalau TIU itu beberapa soalnya contohnya kayak gini. Si A itu punya uang 500.000 totalnya, terus 10%-nya dipakai buat jajan, 15%-nya dipakai buat beli pakaian, 20%-nya dipakai buat beli kebutuhan rumah. Nah, sisanya berapa yang harus dia tabung setiap bulan, kayak gitu contohnya. Terus misalnya soal TIU contohnya lagi kayak gini. Ada 5 orang A, B, C, D. A usianya tidak lebih tua dari B, B usianya tidak lebih tua dari C, siapakah yang paling tua di antara A, B, C, D ini, kayak gitu. Kemudian ada keluar suku N gitu, suku N dan lain sebagainya. Aku nggak terlalu paham kalau soal TIU itu temanya tentang apa, tapi contoh soalnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau TKP itu ada tentang integritas, kerjasama, ya pokoknya mirip sama banget kayak soal TKP-nya CPNS. Well, itu aja yang mau aku sampaikan mengenai kisi-kisi ujian tertulis Ombudsman dari pengalamanku. Pada saat video ini direkam, itu belum pengumuman hasilnya. Masih 1 hari lagi nunggu, sekarang tanggal 30 Maret. Pengumumannya itu 1 April. Aku nggak tahu apa hasilnya nanti, tapi oh ya, aku lupa mau kasih tahu juga, ini penting. Kalau misalnya kita tuh nggak dikasih tahu atau nggak ada ketentuan mengenai passing grade-nya mereka. Kalau di CPNS kan dikasih tahu ya, minimal TWK sekian, TIU sekian, TKP sekian. Nah, kalau mereka tuh nggak. Tapi yang aku lihat dari hasil skornya, itu mereka
lebih mengutamakan nilai ombudsman-nya. Jadi misalnya ada 2 orang dengan nilai yang sama. Nah, nanti tuh dilihat mana yang nilai ombudsman-nya itu paling tinggi. Dia punya bobot tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya nilai ombudsman-nya lebih tinggi, maka ketika nilainya sama, yang diambil yang paling tinggi nilai ombudsman-nya. Itu nilai tentang pemahaman ombudsman-nya. Jadi betul-betul harus dipahami di situ ya. Dan kalau mengenai nilai minimalnya berapa, itu nggak dikasih tahu. Dan juga mereka tuh nggak punya ketentuan kayak berapa jumlah kuota yang harus mereka terima. Karena nggak tahu juga sih. Jadi kalau di CPNS kan biasanya formasi 1, nanti untuk seleksi berikutnya kan 1x3, jadi 3 orang yang bakal diterima kan dari ujian tertulis misalnya kayak gitu. Nah kalau mereka tuh nggak ada ketentuan kayak gitu. Jadi ya aku masih menunggu gimana kelanjutan untuk ombudsman ini. Doain aja hasil yang terbaik. Kalau bisa sih semoga lolos gitu ya, amin. Tapi aku juga sekarang masih sambil ngerjain tesis tugas akhirku di UI. Jadi aku persiapan tes ombudsman ini sambil ngerjain tesis. Lumayan berat juga, tapi insya Allah bisa dilewatin semuanya. Semoga dikasih hasil yang terbaik, apapun itu. Itu aja. Nanti kalau aku bisa lolos ke seleksi berikutnya, insya Allah aku bakal share lagi tentang apa aja tes psikologi, psikotes, tes psikotes ombudsman. Ya, sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Doain ya, semoga tesisku berjalan dengan lancar. See you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum.